Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. So, kita akan lanjutkan penjelasan mengenai katalis tentang pasar kripto di tahun 2023. Buat teman-teman yang belum nonton, karena ini part 2, diharapkan nonton dulu yang part pertama di hari Senin yang lalu. Oke, langsung aja kita lanjut. Let's go! Terima kasih Kristal udah sponsorin video kita malam hari ini. So, buat teman-teman yang masih bingung pakai dompet pribadi apa, bisa kalian cobain dompet Kristal Apps. Langsung aja tinggal di-download dan cobain berbagai fitur. Ada fitur DeFi-nya serta dan lain-lain. So, langsung aja kita lanjut ke topik. Oke, untuk poin nomor 6 itu ada tentang regulasi ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu tentang update regulasi di Indonesia yang dimana kripto sekarang diawasi oleh OJK teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari regulasi di luar yang lebih besar impact-nya ya daripada Indonesia, mungkin kalau kita lihat dari Eropa sekarang, regulasi yang akan datang di Eropa itu ada dari RUU MICA atau Pasar Aset Kripto di Eropa yang akan diselenggarakan pada awal tahun depan. Nah, jadi di awal tahun 2023 yang akan diselenggarakan. Nah, ada juga nih regulasi yang akan datang sebagai tanggapan atas situasi FTX dan Alameda kemarin dari US ya pastinya ya. Pastinya ini setiap ada tragedi pasti ada pembenahan ya, apalagi tentang terkait regulasi gitu. Menurutku bagus juga untuk gerak cepat ya, biar nggak ada the next FTX kayak gitu kan, penipuan-penipuan lagi yang lainnya gitu. Nah, jadi apapun komentar kalian tentang regulasi ya, yang ada mungkin pihak yang tidak pengen diregulasi, ada yang juga pengen juga diregulasi supaya market aman dan lain-lain. Nah, faktanya adalah bahwa regulasi ini akan membuat institusi lebih nyaman berinvestasi di kripto karena sudah teregulasi. Nah, gitu. Ini di luar pandangan dari retail ya, kita melihat dari pandangan institusi. Nah, sedikit keberuntungan tuh sebagian besar regulasi ini akan ditetapkan pada akhir tahun depan. Nah, pada akhir tahun 2023 ya teman-teman. Dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk bull run yang besar pada tahun 2024 ataupun 2025. Karena kita lihat mungkin tahun depan regulasi diterapkan, jadi mulai adopsi mungkin terjadi lonjakan di tahun 2024, di tahun selanjutnya. Karena kan butuh proses juga, nggak di hari itu juga teman-teman ya. Mungkin oke, kita berharap yang bagus-bagus saja. Oke, kita lanjut. Nah, namun tidak semua regulasi kripto ini akan positif. Nah, jadi pastinya yang terkait dengan DeFi, stablecoin, dan privacy coin yang kayak kemarin juga ada masalah tentang Tornado Cash itu juga. Nah, dari sini juga tetap intinya adalah investasi institusional itu yang dihasilkan dari regulasi kripto yang dapat baik dengan mendorong ya dari lembaga-lembaga itu yang sudah setuju, contohnya teman-teman, untuk melobi, maksudnya ketika ada regulasi yang buruk ya menurut kita untuk komunitas kripto. Nah, ketika institusi sudah masuk itu pasti mereka bisa melobi untuk dengan para regulator di atas sana ya, melobi dengan untuk cara membenahi regulasinya, atau istilahnya itu diupdate lah regulasinya biar menyesuaikan dengan keadaan sekitar lah ya, keadaan dari komunitas kripto biar sama-sama enak gitu istilahnya ya. Nah, itu yang kita patut perhatikan juga dari DeFi tadi, ada stablecoin dan juga privacy coin. Itu yang perlu diperhatikan ya, semenjak ada tragedi di tahun ini. Mungkin teman-teman udah banyak belajar juga. Nah, yang kami pantau itu adalah terkait dengan penyimpanan kripto di Amerika Serikat. Regulasi terkait penyimpanan ini teman-teman ya, sangat kita pantau dan juga teman-teman banyak mantau juga, karena ketiadaan regulasi penyimpanan kripto ini adalah salah satu utama mengapa SEC belum menyetujui ETF Bitcoin Spot. Mungkin teman-teman ada yang paham tentang ETF, itu masih panjang banget perdebatannya sampai sekarang, banyak dinantikan juga oleh komunitas kripto. Nah, peluncuran ETF Bitcoin Spot bisa menandai puncak siklus pasar kripto berikutnya, sama seperti peluncuran Bitcoin Future di Chicago Mercantile Exchange menandai puncak bull run ya pada tahun 2017. Jadi ketika regulasi itu disahkan, mungkin itu bisa memicu bull run selanjutnya ya, karena itu impactnya sangat besar banget teman-teman. Yang buat tahu ETF ya, mungkin yang belum tahu bisa dicari tahu juga ya tentang ETF market Bitcoin itu ya. So, kita lanjut ke katalis berikutnya teman-teman, nomor 7. Ada Ripple versus SEC. Nah, ini banyak banget yang nanyain di Q&A, di komunitas juga banyak banget, karena kasus ini sudah berjalan sangat lama ya teman-teman, kalau kita tahu. Nah, tapi kita sering dengar update-nya bahwa lagi dekat akan ada keputusan, habis itu diundur lagi, habis itu ada berita lagi bahwa bakal akhir tahun ini, habis itu tahun depan lagi. Nah, di sini nih yang kita lihat ya, kalau Ripple menang terhadap kasus
dari SEC ini, yang dimana kita tahu SEC itu menggugat Ripple dan eksekutif atasnya itu atas penjualan XRP, yaitu di akhir 2020 kemarin. Hingga sekarang ini belum kelar, teman-teman. Nah, jadi SEC menuduh bahwa XRP itu adalah sekuritas yang mirip dengan saham perusahaan. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu gugatannya. Nah, jadi alasan mengapa kasus SEC terhadap Ripple begitu signifikan itu karena kasus ini bisa menetapkan prinsip hukum yang bermasalah yang akan memungkinkan regulator untuk menindak segala jenis altcoin. Jadi istilahnya kalau SEC melihat Ripple itu sebagai sekuritas, otomatis altcoin yang lain itu bakal dilihat oleh SEC itu sebagai sekuritas, teman-teman. Nah, jadi apa sih impactnya kalau jadi sekuritas? Sekuritas, jika altcoin dilihat sebagai sekuritas, itu nggak bisa diperdagangkan di Amerika Serikat, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat juga Amerika Serikat itu adalah market yang besar juga ya untuk aset kripto tentunya, teman-teman. Nah, untuk saat ini itu perkiraannya adalah awal tahun depan. Kami sangat menyarankan kalian untuk mengecek video dari ini sih, dari Jeremy Hogan namanya di channel YouTube-nya untuk update tentang kasus-kasus dari XRP ini, teman-teman ya. So, kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini ada berakhirnya pandemi, teman-teman. Jadi buat teman-teman, kita melihat lagi dari faktor makro ya, teman-teman. Selain dari regulator tadi, kita kembali ke faktor makro karena berakhirnya pandemi secara resmi itu yang belum diumumkan oleh WHO. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu juga efek dari pandemi ini ada China Zero COVID Policy. Itu yang membuat kayak supply di dunia itu agak sedikit macet, teman-teman. Itu yang berdampak banget ya, teman-teman, buat ekonomi di seluruh dunia dan juga berdampak juga di inflasi Amerika Serikat. Nah, ini dia, tidak hanya Tiongkok, teman-teman, yang menjalankan Zero COVID Policy juga ya. Kalau kita lihat dari administrasi Amerika Serikat ini baru-baru ini mengumumkan lagi nih bahwa mereka akan memperpanjang status darurat kesehatan publik hingga April tahun depan. Nah, ini kebetulan berada di sekitar waktu yang diharapkan oleh investor untuk Tiongkok mengakhiri kebijakan Zero COVID Policy-nya, teman-teman. Kalau ini benar-benar berakhir, jadi itu pastinya berimpact ke market ya, karena ini merupakan supply chain dari global, teman-teman. Itu lumayan banget, impact-nya kerasa banget ya, teman-teman. Karena kita tahu juga banyak pabrik juga di sana, di Cina banyak juga pabrik-pabrik kayak motor dan lain-lain, itu banyak di sana. Nah, kalau banyak orang ini beranggapan bahwa CCP atau Partai Komunis Cina ini akan terus menjalankan kebijakannya secara keras sepanjang masa. Nah, ini dia. Kami bertanya-tanya nih, apa yang akan dilakukan Tiongkok ketika WHO itu mengumumkan ini adalah akhir dari pandemi? Nah, apakah benar-benar langsung banting open Zero COVID Policy-nya? Apakah gimana lagi kebijakannya? Kan kita tidak tahu, karena belum ada pengumuman resmi dari WHO. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman ya, ini seharusnya bullish bagi semua aset karena menurunkan inflasi. Ketika WHO itu sudah mengumumkan bahwa pandemi sudah berakhir, itu pasti bullish. Nah, yang patut diwaspadai itu adalah bahwa Tiongkok yang dibuka kembali itu bisa menciptakan permintaan besar terhadap energi, teman-teman. Karena di sana banyak ada industri, pabrik, dan lain-lain. Dan kita tahu dunia sedang menghadapi juga krisis energi karena perang, teman-teman. Ini yang agak diwaspadai. Mungkin ada impact bagusnya dan juga ada yang perlu diwaspadai buruknya juga gitu, teman-teman. Oke, kalau kita lanjut lagi dari poin nomor 9 itu adalah berakhirnya perang di Ukraina. Mungkin teman-teman udah banyak banget yang tahu, ini pasti semua dunia udah tahu juga perang di Ukraina di tahun ini, teman-teman ya. Nah, perang di Ukraina ini termasuk dari faktor makro, teman-teman. Jadi banyak yang nanya kan, kapan perang ini berakhir? Apakah perang ini akan semakin menjadi-jadi? Apa cepat berakhir? Banyak juga yang berbeda pendapat. Maksudnya ada yang bilang perang itu akan segera berakhir karena sudah tidak populer lagi. Nah, kalau ini benar terjadi karena udah tidak populer lagi dan perang benar-benar cepat berakhir ya, dibandingkan spekulasi orang-orang perangnya bakal panjang dan lain makin memanas. Nah, kalau ini bagus, artinya bullish karena perangnya udah usai karena tidak populer lagi. Oke, Ukraina akan berakhir sebentar lagi. Ada kemungkinan akan lebih cepat berakhir karena perang sudah tidak populer lagi bagi semua pihak. Dalam kasus Amerika Serikat nih, sekitar 60% orang Amerika tidak ingin negaranya terlibat perang lagi, teman-teman. Menurut beberapa survei, Partai Republik di Amerika juga diduga berencana untuk mengurangi dukungan terhadap Ukraina. Nah, artinya udah tanda-tanda perangnya mulai nggak terlalu difokuskan lagi. Mungkin fokusnya udah beda lagi sekarang, teman-teman. Di saat yang sama ini, Presiden Rusia
Putin yang kita tahu, diduga mengalami tekanan dari orang-orang yang sebelumnya pernah menjadi pendukungnya yang paling kuat, berada di antaranya diduga telah meyakinkan untuk menyerang Ukraina. Nah, jadi karena perang yang udah berlalu ini kayak masih setengah-setengah mungkin gitu ya, kalau kita lihat belum habis-habisan dari Rusianya. Ini belum full power lah istilahnya. Lanjut aja, kita lihat dari sementara itu inflasi yang disebabkan oleh krisis energi di Eropa itu melonjak. Karena sudah musim dingin sekarang di Eropa ya. Mungkin kita di Indonesia bukan merasakan krisis energi seperti di Eropa, tapi di Eropa itu benar-benar terdampak teman-teman. Karena mereka di musim dingin itu pakai penghangat ruangan, itu sumbernya bisa dari gas, dari minyak gitu kan, untuk sumber energi listrik mereka di sana. Nah, itu yang buat pasti harga-harga tuh mahal, terutama harga energi. Nah, jelas ini kalau kita lanjut lagi, tidak ada yang benar-benar menang. Nah, di sini kecuali para elit global dan produsen senjata tertentu saja. Oke, perang selalu dibiayai melalui pencetakan uang, dan mengapa kebanyakan perang tidak akan pernah terjadi jika kemampuan mencetak uang itu tidak ada. Kita bisa menarik segi kiri-kirinya dikit ya, agak konspirasinya dikit ya, kayak gitu mungkin ya. Karena perang emang pasti perlu biaya besar teman-teman, itu yang bisa kita simpulkan. Kalau kita lihat dari krisis energinya itu apa dampaknya kalau itu benar-benar terjadi dalam waktu yang jangka panjang teman-teman. Nah, protes tuh terus bertambah saat biaya terus naik, dan mereka bisa berubah menjadi revolusi penuh jika pemerintah Eropa terus mengirimkan makanan dan uang ke luar negeri ketika warga negaranya sendiri kelaparan dan miskin. Jadi bisa jadi chaos ya di sana ya, kalau benar-benar harga naik tapi pemerintahnya hanya memperhatikan di luar dari warga mereka gitu kan, memperhatikan perang dan lain-lain. Itu bisa jadi chaos teman-teman ya. Mungkin kalau perang berakhir bakal ada negosiasi baru yang menstabilkan ekonomi juga pastinya. Oke, kita lanjut ke poin terakhir teman-teman, poin 10. Ada tentang legalisasi kripto. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman udah tahu update beberapa ya tentang legalisasi kripto, ada di negara mana aja, dan kita update lagi. Untuk di tahun depan ini di Hong Kong dan Arab Saudi, tampaknya kedua tempat itu akan membuka pintu mereka untuk kripto pada awal tahun depan. Mungkin teman-teman udah tahu ya, Arab Saudi dan Hong Kong itu seberapa besar impactnya, terutama di Arab Saudi. Orang-orang sultan-sultan gitu di sana, yang raja-raja minyak, itu belum gerak uangnya memasuki pasar kripto karena belum dilegalisasi teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari Hong Kong itu pada dasarnya merupakan bagian dari Tiongkok. Itulah mengapa berita terbaru bahwa aset kripto akan diizinkan diperdagangkan untuk investor retail pada Maret tahun depan. Nah, udah di bulan Maret ya teman-teman, catat. Mungkin itu jadi apa enggaknya kita selalu update juga yang pastinya, wait and see. Nah, itu karena hal ini bisa memungkinkan warga Tiongkok untuk secara sah berinvestasi kripto melalui Hong Kong. Nah, ini dia nih, merembet juga impactnya gitu. Karena kalau kita lihat ya, kabarnya itu warga Tiongkok terobsesi dengan aset kripto teman-teman, terutama dengan altcoin seperti Cardano dan juga Polkadot. Widih, mungkin teman-teman ada yang suka juga dengan Cardano dan Polkadot ya teman-teman. Penindakan terus-menerus oleh PKC mungkin atau Partai Komunis Cina atas kripto telah menyulitkan mereka untuk berinvestasi di kripto. Nah, jadi ada sedikit gini ya, hambatannya itu dari regulator juga yang pastinya. Dan seperti semua celah yang tersisa sudah ditutup akhir tahun lalu juga itu sudah ditutup, dan tahun ini kayak udah mungkin nggak bisa juga ya. Nah, Hong Kong ini bisa menjadi salah satu celah mereka biar masuk di kripto teman-teman, maksudnya bisa berinvestasi di kripto. Oke, kita balik lagi ke Arab Saudi teman-teman ya. Kalau kita lihat dari Bank Sentral Arab Saudi ya, baru-baru ini tuh merekrut seorang ahli kripto untuk menulis kebijakan kripto bagi negara tersebut. Nah, ini menunjukkan kripto bisa segera diizinkan oleh Arab Saudi, menurut dari Bloomberg, teman-teman. Nah, kita belum tahu kepastiannya ini bakal disetujui atau tidak. Yang pastinya terlihat menarik, teman-teman, untuk dipantau. Mungkin kalau disetujui, pasti banyak juga investor di sana yang bisa masuk. Yang pastinya demand meningkat, pastinya supply terbatas, pasti market juga akan bergerak naik teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat dari semua katalis tersebut, kemungkinan terjadinya tuh di tahun depan ya semuanya. Jadi menurutku bullish nggak bullish, emang kita ini sekarang keadaannya lagi diambang ketidakpastian, dan semua investor tuh tidak suka ketidakpastian ya, karena
bahaya juga mereka all in sekarang, malahan market makin down. Nah, ada yang juga wait and see aja, ada yang cicil-cicil DCA. Mungkin teman-teman kita udah sering sharing bahwa DCA aja, terus mau makin turun DCA juga, tapi yang blue chip aja. Nah, kalau kita lihat nih, kita tuh bisa belajar dari story teman-teman, dan pastinya kita tidak mau melewatkan kesempatan emas ini ketika harga-harga diskon ya teman-teman ya. Dan juga ada kemungkinan kita melihat Black Swan yang selanjutnya di tahun depan. Kita nggak pernah tahu, karena kripto itu benar-benar terjadi secara setiap hari itu pasti ada aja tragedi, ada aja drama dan lain-lain. Itu kita juga nggak tahu, karena pasar kripto di tahun 2022 ini banyak sektor dan banyak faktor yang menyebabkan pasar kripto itu crash gitu teman-teman, dari pasar kriptonya itu sendiri dan juga dari faktor makroekonomi. Jadi kalau kita melihat dari 2023 ketika ada Black Swan lagi, nah itu penyebabnya apa? Apakah dari kriptonya sendiri, maksudnya internal dari perusahaan kripto seperti FTX kemarin, apakah dari faktor ekonomi yang benar-benar dunia itu mengalami resesi global yang parah. Nah itu yang kita tidak bisa hindari juga teman-teman, yang patut kita waspadai saja. Tapi intinya tetap teman-teman, aku mau ngucapin selamat berakhir tahun. Tetap teman-teman tuh harus liburan juga biar nggak mantengin market terus ya. Semoga aja di tahun depan baik-baik saja. So teman-teman, thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di tahun depan teman-teman ya, karena tim RR juga bakal libur seminggu penuh. So aku mau ngucapin selamat berlibur and cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!